Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai tugas pertemuan ketujuh. Namun sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, mulai dari saya sendiri, Bu Lutfiana dengan NPM akhir 4013 dan rekan saya Devika Walimukul dengan NPM akhir 4053. Saya Meisya Ika Bifajul ini dengan NPM terakhir 4101. Saya Alvira Rizka dengan NPM 4193. Oke, mulai pada pembahasan yang pertama mengenai perhitungan unit ekuivalen pada Departemen Pencampuran 1 maupun Pencampuran 2. Kita mulai pada Pencampuran 1 terlebih dahulu. Di buku biru halaman 53 diketahui informasi-informasi untuk mengerjakan soal ini. Yang pertama mengenai informasi persediaan awalnya. Di situ pada Departemen Pencampuran 1 diketahui bahwasannya 100% selesai untuk bahan baku, kemudian 40%-nya untuk tenaga kerja dan 80%-nya untuk overhead. Sedangkan pada persediaan akhirnya itu untuk biaya bahan bakunya itu sudah 100% dan BTK-nya 80%, sedangkan overhead-nya ada 90%. Kemudian untuk perhitungan ekuivalennya di sini pada tabel tertulis bahwasanya persediaan awalnya di bahan baku itu 0, kemudian yang masuk dan diolah di Departemen Pencampuran 1 itu 14.000 yang didapatkan dari pada halaman 53 buku biru, 22.000 dikurangi dengan persediaan awalnya itu 8.000, jadi 14.000. Kemudian untuk persediaan akhirnya itu ada di buku biru halaman 54 yaitu 10.000. Kemudian di total untuk menghasilkan unit ekuivalen untuk bahan bakunya yaitu 24.000. Kemudian untuk BTK-nya persediaan awalnya itu 4.800. 4.800 ini diperoleh dari 60% itu dikali dengan persediaan awalnya yaitu 8.000. Kemudian ditambah dengan 14.000 yang diperoleh dari 22.000 dikurangi 8.000. Kemudian untuk persediaan akhirnya 8.000 itu diperoleh dari 80% di persediaan akhir dikali dengan persediaan akhirnya yaitu 10.000. Jadi menghasilkan 8.000, kemudian ditotal menjadi 26.800. Kemudian untuk BOP-nya itu 1.600-nya 1.600 di persediaan awal diperoleh dari 20% dikalikan dengan 8.000. Kemudian 14.000-nya itu dihasilkan dari 22.000 di halaman 53 itu dikurangi dengan 8.000. Kemudian persediaan akhirnya itu 9.000 diperoleh dari halaman 54 yaitu 90% dikali dengan 10.000. Kemudian di total menghasilkan 24.600. Kemudian kita masuk pada Departemen Pencampuran 2. Sama diketahuinya di persediaan awalnya itu untuk Departemen Pencampuran 2 40% selesai untuk bahan baku, kemudian 20%-nya untuk BTK dan 20% lagi untuk BOP. Sedangkan di persediaan akhir di halaman 54 itu diketahui bahwasannya 100% telah selesai untuk biaya bahan baku, kemudian 60%-nya selesai dengan tenaga kerja dan 60%-nya lagi overhead-nya. Kemudian kita masuk pada perhitungannya. Untuk pencampuran 2 itu diketahui pada departemen sebelumnya persediaan awalnya 0, kemudian yang masuk dan diolah itu 14.000, itu diperoleh dari 20 itu diperoleh dari 26.000 di halaman 53 dikurangi dengan 12.000 di halaman 53 juga. Sebelumnya yang tadi persediaan awalnya itu 0 itu adalah 0% dikali 12.000 ya. Kemudian
Untuk persediaan akhirnya yang departemen sebelumnya itu 8.000 yang diperoleh dari halaman 54, yaitu 100% dikali dengan 8.000. Itu di total menjadi 22.000. Kemudian masuk pada biaya bahan baku. Untuk persediaan awalnya 7.200 diperoleh dari 40% dikali 12.000. 40%-nya itu ada di halaman 53. Maaf, 60% dikali 12.000, yaitu dari halaman 53 itu ditulis di situ 40% selesai untuk bahan baku, jadi 100% dikurangi 40% itu kan 60%, baru dikali dengan 12.000-nya, jadinya menghasilkan 7.200. Kemudian yang 14.000 itu dihasilkan dari halaman 53, yang 26.000 dikurangi dengan 22.000. Kemudian yang 8.000 itu dihasilkan dari halaman 54, yaitu 100% dikali 8.000. Kemudian untuk BTK yang persediaan awalnya itu 80% dikali 12.000, yaitu didapatkan dari halaman 53, 100% dikurangi 20% yang BTK itu kan jadi 80% dikali 12.000. Kemudian yang masuk dan diolah itu 14.000, itu dihasilkan dari 26.000 dikurangi 12.000, dan yang persediaan akhirnya itu 4.800 dihasilkan dari halaman 54, 60% dikali 8.000. Kemudian yang BOP perhitungannya sama dengan yang BTK. Oke, setelah mendapatkan unit equivalence dari setiap komponen masing-masing, kita mulai memasukkan data di Departemen Perencanaan, di Departemen Pencampuran 1, yaitu yang pertama persediaan awal itu 8.000 dari halaman 53 buku biru. Kemudian dimulai di periode ini juga didapatkan dari halaman 50. Kemudian di total itu hasilnya 32.000. Kemudian yang ditransfer ke Departemen Pencampuran 2 itu juga diperoleh dari halaman 53 sebesar 22.000. Kemudian persediaan yaitu biaya dibebankan dari persediaan awal ini diperoleh dari halaman 54, bagian biaya persediaan awal yaitu 41.958 dan seterusnya, ini juga didapatkan dari 5 halaman 54. Nah, untuk total biaya persediaan awal ini merupakan total dari total biaya yang ini. Lalu untuk biaya ditambahkan selama periode berjalan itu yang 126 juta ini diperoleh dari halaman 54 juga, tetapi yang bagian biaya ditambahkan selama periode berjalan. Nah, untuk tenaga kerja dan overhead ini juga sama. Sedangkan untuk total biaya yang 167.958 ini itu dari penjumlahan antara 41 yang ini dengan 126 juta. Nah, untuk 25.170.000 ini juga sama diperoleh dari hasil penjumlahan yang ini dengan ini. Nah, untuk total 213.948.000 ini diperoleh dari hasil penjumlahan dari biaya ditambahkan selama periode berjalan. Sedangkan untuk 275.088.000 ini merupakan hasil penjumlahan dari 167.958 sampai dengan 81.960.000. Nah, untuk unit ekuivalen dan ini itu diperoleh dari hasil perhitungan unit ekuivalen yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Nah, untuk biaya per unitnya ini diperoleh dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalennya. Nah, untuk 8.750 ini diperoleh dari hasil penjumlahan biaya per unit.
Nah, selanjutnya yaitu biaya dipertanggungjawabkan. Nah, persediaan awal ini diperoleh dari halaman 53 bagian jumlah kilogram persediaan awal untuk Departemen Pencampuran 1, yaitu 8.000, dengan total biayanya 61.140.000 ini dari penjumlahan yang total biaya ini. Lalu untuk biaya untuk menyelesaikan periode ini itu yang 8.000 juga diperoleh dari halaman 53, sedangkan persentasenya ini itu diperoleh dari halaman 53 pada bagian Departemen Pencampuran yang persediaan awal. Nah, untuk 0% ini itu kita fokus ke yang belum diselesaikan. Sedangkan kalau di buku itu yang sudah diselesaikan 100%, jadi untuk yang belum diselesaikan adalah 0%. Dan untuk tenaga kerja itu yang belum diselesaikan, yang sudah diselesaikan adalah 40%. Jadi yang belum diselesaikan itu sebesar 60%. Untuk overhead yang sudah diselesaikan itu 80%. Jadi yang belum diselesaikan adalah 20%. Nah, untuk unit ekuivalennya ini itu diperoleh dari hasil perkalian antara unit dan persentase penyelesaiannya. Untuk biaya per unitnya itu diperoleh dari perhitungan yang atas tadi. Sedangkan untuk yang angka ini yang 4.032.000 ini diperoleh dari hasil perkalian antara unit ekuivalen dan biaya per unit. Nah, untuk total biaya dari ini adalah sebesar 8.288.000. Untuk dimulai dan diselesaikan pada periode berjalan, ini 14.000 itu diperoleh dari halaman, ini diperoleh dari yang perhitungan unit ekuivalen yang sudah teman saya jelaskan tadi, itu sudah 100% dengan biaya per unitnya adalah sekian. Lalu untuk 122.500 ini diperoleh dari hasil perkalian antara ini unit ekuivalen dengan biaya per unit. Lalu untuk total biaya yang ditransfer ke Departemen Pencampuran 2 itu adalah penjumlahan dari 61.140.000 ditambah dengan 8.288.000 dengan 122.500.000. Lalu untuk barang dalam proses persediaan akhir untuk 10.000-nya ini dari halaman 54 bagian jumlah kilogram persediaan akhir yang Departemen Pencampuran 1 dengan persentase penyelesaian yaitu untuk bahan baku tenaga kerja 80% dan overhead sebesar 90%. Nah, untuk unit ekuivalen ini merupakan hasil penjumlahan antara unit dan persentase penyelesaian. Sedangkan untuk biaya per unit adalah peroleh dari perhitungan yang di atasnya tadi, yaitu ini. Lalu untuk ini adalah merupakan hasil perkalian antara unit ekuivalen dengan biaya per unit. Lalu ini diperoleh dari hasil penjumlahan dari 52.500 sampai dengan 23.940. Lalu total biaya yang dipertanggungjawabkan adalah sebesar 275.088.000. Yaitu Departemen Pencampuran 2. Untuk persediaan awal didapatkan sejumlah 12.000 itu didapatkan dari halaman 53 untuk persediaan awal Departemen Penyelesaian Pencampuran 2. Lalu diterima dari Departemen Pencampuran 1 sebesar 22.000 itu dari halaman 53 yaitu jumlah kilogram ditransfer dari Departemen Pencampuran 1 ke Departemen Pencampuran 2 selama periode berjalan. Didapatkan sejumlah 34.000. Lalu ditransfer ke Departemen Pemanggangan ini sejumlah 26.000 dari halaman 53. Untuk persediaan akhir itu sebesar 8.000 dari halaman 54, yaitu persediaan
akhir Departemen Pencampuran 2, lalu didapatkan sebesar 34.000. Untuk biaya dibebankan ke departemen, pada persediaan awal itu terdapat biaya departemen sebelumnya, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Itu didapatkan dari halaman 54, yaitu biaya dari departemen sebelumnya pada pencampuran 2, sebesar 103.696.000 untuk biaya departemen sebelumnya. Untuk bahan baku yaitu sebesar 3.222.000, tenaga kerja sebesar 2.198.000, dan overhead sebesar 3.544.000. Maka total biaya di persediaan awal yaitu sebesar 112.630.000. Selanjutnya, biaya ditambahkan selama periode berjalan. Untuk biaya departemen sebelumnya itu sebesar 191.928.000 didapatkan dari total biaya yang ditransferkan ke departemen pencampuran 2. Lalu bahan baku sebesar 4.088.000 itu dari halaman 54. Lalu tenaga kerja langsung sebesar 27.832.000 dan overhead sebesar 39.760. Unit ekuivalennya untuk biaya departemen sebelumnya yaitu sebesar 22.000, itu dari perhitungan sebelumnya. Lalu untuk bahan baku sebesar 29.200, tenaga kerja 28.400, lalu overhead yaitu 28.400. Maka biaya per unitnya yaitu sebesar untuk biaya departemen sebelumnya 8.724, ini dihasilkan dari pembagian antara total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Selanjutnya sampai overhead. Maka untuk total biaya ditambahkan selama periode berjalan yaitu sebesar 263.608.000 dan total biaya dibebankan ke departemen itu 276.298 dengan biaya per unitnya yaitu 11.244. Selanjutnya yaitu biaya dipertanggungjawabkan. Yang pertama ada persediaan awal itu 12.000 didapat dari halaman 50 juta. Lalu untuk total biaya ada 112.630.000 itu pada halaman 80 di total biaya di persediaan awal. Lalu untuk selanjutnya biaya untuk menyelesaikan di periode berjalan. Ada bahan baku itu 12 untuk unitnya 12.000, tenaga kerja 12.000 dan overhead 12.000 itu didapat dari perhitungan awal yaitu di unit ekuivalen. Lalu untuk presentasinya ada pada halaman 54 untuk bahan baku 60%, lalu untuk tenaga kerja 80% dan overhead juga 18%. Untuk unit ekuivalennya itu 12.000 itu dikali dengan 60% yaitu 7.200. Untuk tenaga kerja 12.000 kali 80% itu 9.600 dan overhead yaitu 12.000 dikali 80%. Jadi 9.600. Lalu untuk biaya per unitnya yaitu unit ekuivalen untuk biaya per unitnya itu didapat dari perhitungan sebelumnya. Nah, untuk 1.008.000 itu didapat dari perkalian antara unit ekuivalen dikali dengan biaya per unit. Selanjutnya sampai overhead. Lalu didapatkan totalnya yaitu 23.856.000. Lalu dimulai dan diselesaikan di periode berjalan ada 14.000 itu didapat dari perhitungan sebelumnya.
dan biaya per unitnya itu 11.244 adalah total dari ketiganya di atas ada 140, 980, dan 1.400. Lalu totalnya 11.244 itu. Lalu total biayanya yaitu 157.416.000. Lalu ada 150.416.000 itu perkalian antara 14.000 dikali 11.244. Lalu selanjutnya ada total biaya yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian yaitu 293.902.000 yaitu penjumlahan antara persediaan awal, total biaya persediaan awal, total biaya dimulai dan diselesaikan di periode berjalan. Lalu untuk barang dalam proses persediaan akhir itu ada biaya departemen sebelumnya 8.000, unitnya 8.000, lalu persentase penyelesaiannya 100%. Untuk unit ekuivalennya itu 8.000 dikali 100%, dan untuk biaya per unitnya didapat dari perhitungan sebelumnya. Untuk 69.792.000 itu perkalian antara 8.000 dikali 8.724. Untuk bahan baku itu ada unitnya 8.000, itu didapat dari halaman 54. Lalu untuk persentasenya 100%, dan unit ekuivalennya itu 8.000 dikali 100%, lalu unit biaya per unitnya itu dapat dari perhitungan sebelumnya, lalu 1.120.000 itu dari perhitungan perkalian 8.000 dikali 120 rupiah, itu begitu sampai yang overhead. Lalu didapatkan totalnya adalah 82.336.000. Itu total dari 60.792, 1.120.000, 4.704.000, dan 6.720.000. Lalu untuk biaya yang dipertanggungjawabkan totalnya adalah 376.238.000. Lalu untuk jurnal pertama di 31 Maret 2016 ada barang dalam proses Departemen Pencampuran 2 didebit sebesar 191.928.000, dan barang dalam proses pada Departemen Pencampuran 1 itu dikredit 191.928.000. Itu adalah nilai pada total biaya yang ditransfer ke Departemen Pencampuran 2. Lalu untuk jurnal yang kedua yaitu barang dalam proses Departemen Mangganan didebit sebesar 293.902.000, dan barang dalam proses Departemen Pencampuran 2 di kredit 293.902.000 itu didapat dari persediaan biaya yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian. Lalu untuk jumlahnya debit ada 485.830.000 dan di kredit 485.830.000. Sekian presentasi materi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah nonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.